Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswa Teknik Geodesi Tenas Bandung, Satria Putra Bimasena dengan NRP 23 2025 073 dari kelas BB Pengantar Geodesi. Di sini saya izin untuk menjelaskan kembali apa saja yang ada pada matkul pengantar geodesi, baik itu dari definisi, perkembangan ilmu geodesi, teknologi dalam geodesi, dan bidang pekerjaannya. Tanpa berlama-lama, kita langsung lanjut ke halaman berikutnya. Yang pertama yaitu definisi geodesi. Geodesi berasal dari bahasa Yunani geo, bumi, dan daisia yang membagi. Secara harfiah berarti membagi bumi. Menurut Helmer 1880 dalam bukunya yang berjudul The Mathematician Theorian, geodesi adalah the science of measuring and portraying the earth's surface, atau ilmu pengukuran dan penggambaran permukaan bumi. Perlu diketahui bahwa Friedrich Robert Helmer adalah bapak penemu geodesi modern, di mana tanpa beliau, pemahaman terhadap ilmu geodesi seperti sekarang tidak akan ada. Untuk selanjutnya kita langsung lanjut ke perkembangan ilmu geodesi. Perkembangan ilmu geodesi, pada mulanya orang-orang Sumeria sekarang berlokasi di Irak Selatan Tengah memikirkan lokasi rumah mereka terhadap area lainnya. Hal ini berkembang menjadi jarak dan pemosisian area dan bangunan hingga pada akhirnya penentuan posisi seluruh dunia. Lalu perkembangan keilmuan geodesi ini terbagi menjadi beberapa era. Seperti yang saya jelaskan, itu merupakan sejarah awal. Lalu ada era klasik, berkembang melalui pengukuran astronomi dan geometri untuk menentukan bentuk bumi. Lalu yang zaman sekarang, era modern, terbagi menjadi beberapa jenis. Ada GPS, Global Positioning System, memungkinkan penentuan posisi dengan akurat tinggi. Lalu yang kedua, Remote Sensing and Satellite, digunakan untuk pemetaan global, monitoring perubahan iklim, dan observasi geodinamika. Lalu yang ketiga, GIS, Geographic Information System, mengintegrasikan data spasial untuk analisis lingkungan, tata kota, dan transportasi. Lalu yang terakhir ada geodesi satelit dan geodinamika, mempelajari pergerakan, lempeng tektonik, deformasi bumi, dan perubahan permukaan laut. Berikut merupakan perkembangan ilmu geodesi dari zaman awal sampai ke zaman sekarang, era modern. Lalu untuk selanjutnya adalah teknologi dalam geodesi. Teknologi dalam geodesi ini terbagi menjadi dua, instrumen klasik dan teknologi modern. Instrumen klasik yaitu theodolite, total station, water pass. Lalu untuk teknologi modern ada GNSS, Global Navigation Satellite System, terbagi menjadi GPS, GLONASS, Galileo, dan Beidou. Lalu yang kedua itu LiDAR, Light Detection and Ranging, pemetaan 3D dengan laser. Lalu yang ketiga fotogrametri, pemetaan dari foto udara atau penggunaan drone. Lalu yang terakhir itu ada Big Data dan AI, analisis spasial skala besar untuk smart city dan mitigasi bencana. Itu merupakan teknologi dalam geodesi yang digunakan sampai zaman sekarang. Berikut merupakan gambar-gambar dari alat-alat teknik geodesi yang digunakan. Seperti yang saya sebutkan, ada total station, water pass, theodolite, dan yang lainnya. Lalu untuk selanjutnya, ini merupakan bidang pekerjaan dan contoh pekerjaannya. Pada bidang pemetaan dan kartografi, contoh pekerjaannya yaitu surveyor, geologis, pembuat peta tematik. Lalu pada bidang konstruksi dan infrastruktur, contoh pekerjaannya surveyor proyek jalan, jembatan, dan gedung. Lalu pada bidang pertambangan dan energi, contoh pekerjaannya surveyor tambang, eksplorasi minyak dan gas. Lalu pada bidang lingkungan dan kehutanan, contoh pekerjaannya monitoring deforestasi, konversi lahan. Lalu pada bidang transportasi dan navigasi, contoh pekerjaannya sistem navigasi udara, laut, dan darat. Lalu pada bidang akademik dan riset, contoh pekerjaannya peneliti geodinamika dan dosen geodesi. Lalu pada bidang yang terakhir yaitu bidang mitigasi bencana, contoh pekerjaan yang dilakukan adalah analisis gempa, tsunami, banjir berdasarkan data geospasial. Itu merupakan bidang dan contoh pekerjaan yang ada pada ilmu geodesi. Berikut merupakan foto-foto dari bidang dan contoh pekerjaan yang sudah saya jelaskan tadi. Seperti yang dijelaskan, ada pemetaan kartografi, konstruksi infrastruktur, pertambangan dan energi, lingkungan dan kehutanan,
transportasi dan navigasi, akademik dan riset. Lalu yang terakhir itu ada mitigasi bencana. Lalu kesimpulan yang dapat kami simpulkan yaitu singkatnya, geodesi merupakan ilmu tentang bumi yang tidak pernah akan pudar dan akan selalu berkembang mengikuti perkembangan zaman, baik dari segi alat ukur, alat, dan struktur bumi. Jadi singkatnya, ilmu geodesi ini tuh tidak akan pernah berakhir, dikarenakan seperti yang kita ketahui pada ilmu dasarnya, bumi itu tidak selalu tetap, tapi akan berubah-ubah. Seperti yang kita ketahui juga ada pergeseran lempeng dan lain-lain, dan itu pun mempengaruhi baik pada bidang kerja teknik geodesi ini, sehingga keilmuan dari geodesi ini tuh tidak akan pernah berhenti. Mohon maaf bila ada kesalahan, mohon maaf bila ada yang tidak mengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.